Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher Tutorialnya pemula. Di tanganku ini sekarang sudah ada handphone dengan merek Oppo tipe A31 kalau nggak salah. Datang dengan kendala sering mati mendadak walaupun baterainya masih banyak. Kata pemiliknya, sering HP-nya mati mendadak padahal baterainya masih banyak gitu kan. Kadang 30%, kadang 10%, kadang 90%, tidak menentu pokoknya katanya. Jadi sekarang ini dalam kondisi hidup. Coba ya kita matikan. Kita akan cek matikan. Dan kita akan coba hidupkan kembali. Apakah bisa hidup? Tadi baterai 16% ya. Baterai 16% kita hidupkan. Kita cek apakah bisa hidup dan apakah persentasenya tetap berkurang sedikit atau jauh berkurang. Kita akan pastikan ya. Untuk teman-teman ketahui, tipe Oppo A31 ini ada yang original, garansi resmi, ada yang republish. Nah, oke, sudah hidup ya. 15%, masih normal ya, masih wajar. Kita tunggu beberapa menit pemakaian. Coba kita hidupkan kontras yang tinggi, data hidup. Oke, data hidup tapi wifi nya nggak ada ya. Nah, sekarang mati. Baru kita mainkan sebentar, dari 15% mati ya. Kita coba hidupkan. Kita coba hidupkan lagi, berapa persenkah baterai yang tersisa. Tadi dari 16% kita matikan jadi 15%. Kemudian kita mainkan beberapa saat, mati. Kita coba hidupkan, cek berapa persen baterai yang tersisa. (14) ya, dan mati lagi. Baru kita angkat sedikit, mati lagi ya. Coba kita cas. Coba kita cas berapa persen baterai yang tersedia kalau dicas. 14 ya, masih normal ya. Coba kita hidupkan sambil dicas ini ya. Oke, 15% bertambah 1 ya. Coba kita mainkan beberapa saat. Ini kontras full ya, kontras full. Kita mainkan sambil dicas. Masih aman. Coba kita cek di jalur pengisian. Saya di sini memakai USB detektor ya. Sini 0,83 ya, volt ampere maksudnya. Nah, kemudian 5 volt. Ini biru adalah arus yang keluar dari batok charger untuk pengisian baterai. 0,8 adalah arus yang dikonsumsi oleh baterainya dalam satuan ampere ya. 0,8 itu pengisiannya biasa ya, masih tipe USB. Nah,
sekarang naik ya. Lewat dari 1 ampere itu udah termasuk pengisian cepat ya. Kalau masih di bawah 1 itu pengisian standar ya, yang micro USB ya, micro dan standar. Kalau lebih dari 1 udah pengisian cepat 13 watt atau 18 watt ya kira-kira. Dan benar saja ini sudah 16 ya jadinya. Tadi 15, 16, beberapa saat saja bertambah 1. Kita coba matikan dan 17 ya pengisian cepat nih. Kita coba cabut cas. Coba kita mainkan beberapa saat. Hidup apa mati? Enam belas, 17, 16. Ini ya untuk informasi kepada teman-teman ya, di antara Oppo A31 ini ada yang original dan ada yang refurbished. Original itu rata-rata RAM-nya cuma sampai RAM 4 ya. Ini RAM 6. Ini boleh dipastikan tidak original ya. RAM 6 128. Oppo A31 yang original itu cuma sampai RAM 4 128 ya. Gak ada yang RAM 6 apalagi sampai RAM 8. Untuk memastikan biar nggak ini dibilang hoax ya, kita cek saja emailnya. Oke, kita cek emailnya melalui pencarian email Oppo. Nanti teman-teman jangan dibilang hoax ini, asal sembarangan ya bilang handphone ori tidak ori. Kita cek email Oppo ya. Kita masukkan sini email 86 16 16 1609 1609 0428 0428 72263 72263. Ulangi 8616 8616 0904 0904. Oke. 2872 263. Oke, kita periksa ya. Kita periksa ini. Nah, tidak tersedia ya. Berarti sudah dipastikan ini emailnya tidak terdaftar ya di Oppo resmi. Ini email diambil dari handphone yang sudah tidak terpakai ya. Kalau sudah masuk konter, emailnya biasanya diambil dari handphone yang sudah tidak terpakai ya, sudah rusak ya. Namun emailnya tahu dicatat. Kalau memang handphonenya belum pernah rusak, berarti emailnya memang dari awal seperti itu, tapi sudah dihapus oleh pihak Oppo ya. Dan sekarang mati ya, 15% mati lagi. Jadi HP refurbished itu apa? Teman-teman pemula atau teman-teman yang bukan orang teknisi itu wajib tahu ya. Original resmi, refurbished, rekondisi ya. Original resmi itu resmi dari HP Oppo, bisa dilacak emailnya di situs web Oppo resmi. Kemudian ada garansi dimanapun kita berada ya, resmi. Mau seluruh Indonesia, mau di luar negeri, itu garansinya resmi Oppo ya. Kemudian apa yang HP refurbished? Memang ini merek Oppo, programnya juga program Oppo, kemudian spare partnya juga spare part Oppo semuanya. Namun pihak Oppo telah menarik barang ini dari pasaran ya, sudah tidak diedarkan, bahkan yang terlanjur terjual itu ditarik, diganti rugi. Karena apa?
karena tidak layak pakai ya. Ternyata di kemudian hari banyak terdapat kerusakan, baru beberapa bulan pakai udah rusak CPU atau MMC. Jadi pihak Oppo sudah menarik kembali barangnya, dan namun pihak-pihak lain yang counter oknum ya, kemungkinan dia barang yang tarikan tadi dibeli ataupun dibeli dengan harga yang miring ya, harga terima kasih tibanya apalah itu namanya istilahnya, basa-basi. Jadi diedarkan lagi di pasaran. Ini biasanya lewat online ya, bukan lewat kios-kios lagi, bukan lewat kios resmi ya, lewat online counter-counter kecil-kecil ada juga. Lewat online juga marketplace banyak. RAM 8 128 itu biasanya harganya 700 900 paling tinggi rata-rata di online kita lihat. Nggak sebanding ya dengan Oppo. Oppo RAM 4 aja lebih 1.500.000 ya. Ini RAM 8 128 harga 750 sampai 900, pokoknya di bawah 1 jutaan lah gitu. Jadi bisa dicek, ini mesinnya juga beda di dalamnya. Kadang ada stempel counter gitu, segel-segel counter, kadang pokoknya beda lah. Ada kita biasa melihat, nengok mesin, baterai dan komponen lainnya agak beda. Kemudian itulah yang namanya HP refurbished. Kemudian apa HP rekondisi? Rekondisi itu bermacam pula ya. Ada yang refurbished ini yang rusak diperbaiki, rekondisi juga namanya. Ada yang HP resmi original diperbaiki juga, rekondisi juga namanya. Pokoknya handphone yang rusak namun di repair kembali ya, diperbaiki dan dijual, itu namanya HP recon ya, dikondisikan kembali seperti semula gitu. Biasanya recon itu sudah pasti BK service ya. Pokoknya BK service ada komponen yang diganti, baterai, kamera, yang lain-lainnya, atau komponen mesin. Itu sepintas ya informasi intermezzonya aja ya. Jadi sekarang ini sudah mati lagi, kita langsung saja cek ke detailnya ke dalam. 15% mati. Kita cek ke dalam, buka. Oh iya, untuk HP republish ini banyak ya. Terdapat pada HP Oppo, Samsung, rata-rata Oppo dan Samsung ya, merek-merek yang besar, brand besar ya. Kalau Xiaomi agak jarang sih, Xiaomi dan Vivo agak jarang. Oppo yang paling banyak dan Samsung. Nah ini benar ya, ini ada segel counter nih. Sudah dibuka, dan ini bukan baterai Oppo ya, ini baterai spare part, bukan original Oppo. Ini jelas perbedaannya bagi teman-teman teknisi yang sudah biasa membuka, melihat ya komponen original, tahu ini bedanya. Ini baterai jual di spare part ya, harganya harga paling murah ini, udah gembung ya, lunak sekali. Kemungkinan ya, sementara kita prediksi ini baterai ya, kerusakannya, prediksi sementara. Kita pastikan lagi ya, baterainya udah soak ini sepertinya, kita pastikan. Nah ini kan sangat berbeda dengan HP Oppo lainnya. Saya coba bandingkan ya, dari timah logam apa namanya tuh. Nah ini ada HP Oppo ya, ini mengkilat. Saya punya ini ya, nih, ini punya yang saya beli untuk menutup kaleng CPU ya. Ini banyak di pasaran, ini sama ya, sama ini di pasaran spare part. Tapi kalau yang Oppo ini, yang seperti ini, tidak ada jualnya di spare part, hanya dimiliki oleh produsen Oppo atau originalnya ya.
mana lagi ya, pokoknya jelas lah, orang-orang yang sudah biasa buka melihat mesin handphone tahu, pasti tahu. Yang teknisi udah profesional pasti tahu dia beda. Beda tutup ini juga beda. Ini lagi ada stempel counter ini pada fingerprint, udah republish rekondisi pula ya. Ini juga tidak original, tutup belakang ya, tidak original lagi. Baterai sudah dipastikan tidak original. Dan lihat ya, ini lagi-lagi plastiknya logam pendingin ya, penghantar panas mesin. Ini dia barangnya ya yang dipasang. Saya juga punya ini logam ini. Oke, selanjutnya kita cek baterai. Secara fisik baterainya soak, ini bocor ya. Kita pastikan dulu. Biasanya isinya juga normal ya. Isinya kalau dicek sementara normal, tapi kalau dipakai dia tidak normal ya. Nah, ternyata juga tidak normal. Tidak normal ya. Tidak ada terdeteksi arusnya. 14 apalah tuh. 31. Pokoknya ini nggak normal nih. Ini sudah dipastikan baterai ya. Sudah bisa saya pastikan ini baterai bermasalah. Coba kita bongkar ya dan kita ganti. Ini dia bentuk fisiknya sudah kacau ya. Lunak dan berangin. Kita cari baterainya dulu. Ini saya ada baterainya. Baterainya universal ya. Oppo A3s, A31, A5s, A7, A12. Ini saya coba ya baterai ini. Apakah ada isi, kita cek dulu. Kita cek ini di multitesternya. Ini sepertinya juga tidak normal ya. Ini juga rusak ini. Kita ganti ya. Oke, sekarang kita cek di sini. HP Oppo A3s copotan ya baterainya. Ini mana yang bagus, kita cek dulu.
Oke, kita cek yang ini aja ya. Oke. Coba kita cek apakah ini ada isinya. Nggak ada isi nggak masalah, yang penting terdeteksi ya, bisa kita isi ulang. Ini juga rusak sepertinya. Biasanya itu rusaknya di sekring ya. Coba yang ini. Waduh, salah. Ternyata kita salah pengukuran. Voltase ya, voltase. Ini kosong. Ini baterainya kosong. Ini kita cek. Ini juga kosong, karena udah lama tersimpan ya. Udah lama nggak dipakai. Kemudian yang ini kita cek juga tadi. Ini ada 4 ya, 4 volt. Yang ini aja lah kita pakai. Yang pertama tadi 4 volt ya, bukan rusak ternyata. Kita salah dalam mendeteksi tadi. Ini juga ada sebenarnya ya, cuman udah suak, fisiknya udah suak. Ini juga ada 3,7 volt. Bisa untuk menghidupkan sebentar, tapi dia mati lagi karena ini udah bocor ya. Udah suak. Kita ganti pakai yang ini. Oke ya, kita coba hidupkan. Nah, kita coba hidupkan sekarang. Bisa ya. Tadi 4 volt isinya, dan pastinya ini 50% lebih. Sekitar 80 sampai 100 lah. 70% sampai 100% perkiraan baterai yang tersisa ya, yang terisi. Nah, benar kan? 84. Saya perkirakan tadi 80 sampai 100%. Oke ya. Sudah dipastikan ini aman. Karena secara fisik dan fungsi, untuk memastikan kita mainkan dulu lah 4% lah. 84. Coba kita mainkan ya. Ada nggak wifi di sini? Ada.
Ini coba pakai wifi ya, 83. Delete HP-nya ternyata. HP-nya mau delete. Kebanyakan HP tipe ini yang memang ya rusak MC rata-rata ya, CPU. HP-nya jalan-jalan sendiri. Kita pasang dulu ya, kita rapikan pemasangan. Untuk Oppo A31 ini RAM-nya tinggi tapi speknya kalah sama RAM 2 ya, mudah rusak CPU atau eMMC. RAM-nya tinggi tapi ya operasi lelet kalau HP refurbished ya, kayak gitu. Karena memang pihak Oppo pun sendiri sudah mengatakan ini tidak layak pakai, sudah ditarik di pasaran ya, tidak diedarkan lagi, ditarik, namun dipakai lagi, dijual dengan harga miring ya oleh teman-teman oleh konter oknum ya, dijual pasakan online, marketplace maupun toko-toko online. Dan orang awam ini pasti tergiur ya, karena beli murah spek tinggi. Coba hidupkan. Delapan tiga masih hidup. Kita coba pasang ya, kita pasang dan coba mainkan YouTube. Berapa lama pemakaian?
Tadi nggak sampai 5 menit mati ya. Sekarang kita cek ini berapa lama bisa kita memakai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flash tutorialnya pemula. Di tanganku ini sekarang sudah ada handphone Samsung A05 FDS dengan serial name namanya Samsung A05 ya. Kendala yang datang ke sini ialah pola atau sandi ya. Pemiliknya sudah tidak tahu polanya dan minta dibuka. Oke. Biasanya kalau sudah terkunci pola, kita harus buka pola. Kemudian setelah buka pola, dia akan disambut dengan kunci yang baru, yaitu kunci akun Google. Teman-teman tahu kunci Google-nya, tinggal masukkan saja. Setelah reset, tinggal masukkan akun Google dan bisa digunakan. Namun jika tidak tahu, maka kita perlu dua pengerjaannya, kunci layar dan akun Google. Oke, sekarang kita langsung eksekusi ya. Tutorial cara menghapus kunci layar ini, kita memakai sebuah aplikasi ya, sebuah tool. Ini unlock tool ya, kita menuju layar. Menuju laptop. Oke, kita menggunakan laptop. Oke. Sekarang kita menggunakan tab Samsung ya. Pilih tab Samsung, kemudian klik di pencarian A05. Ada A05. Oke. Setelah sampai di sana, kita matikan handphonenya. Namun tidak bisa dimatikan secara ini ya, karena ada kunci. Jadi cara mematikannya, tekan tombol power dan volume bawah, tekan lama. Oke, tekan lama, nanti dia akan mati ya. Oke, setelah mati. Kalau jika dia merestart, kita akan matikan lagi. Oke, langsung saja kita memakai aplikasinya. Langsung kita buka ya, karena dia harus restart. Oke, sudah 3 menit lebih. Tadi nggak ada yang sampai seperti ini lamanya. Dia unlock tool, bukan hard reset. Kita reset format data. Oke, sudah dipastikan ini aman ya. Jadi fix ini kendalanya pada baterai. Oke. Demikian tutorialnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.